Jadi Bu ulangi, materi malam ini itu adalah zat aditif dan adiktif. Ya. Jadi apa saja yang akan kita pelajari malam ini? Ya. Malam ini yang akan kita pelajari ya, yang pertama pasti adalah pengertian. Ya. Ya, pengertian dari apa itu zat aditif dan adiktif. Ya. Terus seperti biasa nanti akan jelaskan sedikit apa itu zat aditif dan adiktifnya. Dan terakhir seperti biasa Ibu akan ada kuis ya, kuis di sini kuisnya hanya ada 10. Jadi jangan khawatir kalian, jangan takut salah di sini. Jangan takut merasa yang terbelakang. Kita belajar tidak ada menang, tidak ada kalah, tidak ada yang pintar dan semua sama di sini. Ya, nah, ini dia ya, zat aditif itu adalah ya bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Jadi ulangi, kalau zat aditif di sini ya, jadi bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Jadi kalau kita membuat makanan, entah itu bahan apa, entah nanti bisa itu berupa dari rasa, ya, dari warna, ya, biar warnanya menarik, atau bisa dari ketahanan atau dari berapa lama, ya, daya tahan makanan tersebut atau minuman, ya, atau juga mungkin dari, ya, dari rasa, dari warna, ya, juga nanti dari pengemulsi, ya, atau pengentalnya, biasanya dari minuman. Nah, sedangkan zat adiktif di sini, ya, bahan makanan atau minuman yang menyebabkan orang menjadi ketagihan. Nah, ini dia yang bahaya, ya. Jadi kalau zat adiktif di sini bahan makanan atau minuman yang bisa menyebabkan orang menjadi ketagihan. Nah, sekarang perhatikan zat aditif ini ya. Zat aditif di sini ada 2, yang bersifat alami dan buatan. Jadi ulangi, yang bersifat alami dan buatan. Yang alami sendiri di sini ya, zat aditif ini ya, zat aditif digolongkan apa saja yang seperti tadi di sini pewarna. Jadi nanti akan dijelaskan apa itu yang termasuk pewarna alami dan buatan. Ada pemanis, ada pengawet, ya, ada penyedap, ada pengental, dan terakhir adalah pengemulsi. Jadi ada 6 ini ya. Jadi zat aditif 6 ini ya penggolongannya ya. Jadi zat tambahan apa yang biasanya ditambahkan, misalnya pewarna ya. Nanti biar dia menarik, jadi kita bisa menggunakan bersifat alami ya. Jadi ini dia pewarna alami, perhatikan ya. Jadi pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan ataupun dari hewan ya. Nah, misalnya kalau kita menggunakan warna kuning, karena kuning di sini karena alami, berarti kalian menggunakan kunyit. Kalau biru kalian bisa menggunakan buah anggur atau murbei. Orange kalian bisa menggunakan wortel. Daun kalau warna hijau di sini bisa menggunakan daun suji atau daun pandan, bisa ya. Coklat, kalau coklat di sini bisa menggunakan kakao, karamel, bisa juga menggunakan dalam pembuatan gudeg ya. Jadi gudeg Jogja di sini menggunakan daun jati, ya.
Jadi kalau coklat tuh pada gudeg dia menggunakan daun jati. Merah di sini adalah, saya rasa kalau udah tahu, buah naga. Selain buah naga, mungkin juga kalian bisa menggunakan stroberi ya. Jadi bisa di sini dipakai. Hitam ya. Kalau hitam di sini warna hitam kita gunakan arang, jadi tidak dianjurkan. Nah, ini dia ya. Jadi pewarna-pewarna alami yang maksudnya yang dianjurkan. Jadi yang pasti pewarna alami ini tidak membahayakan. Nah, jadi penggunaan seberapapun dia tidak membahayakan karena dia bersifat alam, itu pun berasal dari tumbuhan ataupun dari hewan. Mungkin kalian masih mau mencatat ya. Nah, kalau pewarna alaminya ya. Nah, sekarang pewarna sintetis atau pewarna buatan, perhatikan ya. Jadi pewarna yang dibuat oleh manusia ini biasanya menggunakan bahan-bahan tertentu. Ya, pewarna yang telah melalui pengujian keamanan dan diizinkan pemakaiannya untuk makanan dinamakan permitted color ya. Jadi di sini yang diizinkan sudah ada dari Badan Pengawas Obat Makanan. Itu pun ada ketentuannya tertentu. Untuk pewarna tekstil dan pewarna cat itu tidak boleh digunakan sebagai bahan pewarna makanan karena di sana mengandung ya, pewarna cat dan tekstil ini mengandung logam-logam berat yang sangat berbahaya ya. Misalkan di sini seperti arsen, timbal, dan raksa. Karena ya dia akan bersifat racun bagi tubuh konsumen. Ya. Di sini pewarna sintetis yang biasa digunakan, misalnya untuk warna biru di sini adalah ya Brilliant Blue ya, itu biasa dipakai kalau warna biru. Kalau kuning biasanya Tatrazin ya, itu kuning. Kalau orange yaitu biasa Sunset Yellow. Kalau hijau Fast Green ya. Jadi sudah ada jenis-jenis warna yang digunakan, yang diizinkan, itu pun dengan takaran tertentu. Jadi tidak boleh berlebihan. Nah, kenapa bahan pewarna buatan lebih dipilih ya? Karena selain ya harganya murah ya, jadi kalau pewarna buatan itu harganya murah ya, terus penggunaannya lebih praktis, jadi tidak perlu kita ini ya, misalnya kalau wortel harus kita misalkan diekstrak dulu ya. Kalau pada pewarna buatan itu praktis, warnanya lebih kuat, jadi ya jika dicampur dengan air dia akan tetap ya. Terus jenisnya lebih banyak ya, jadi jenisnya lebih banyak, dan jika terkena panas ya, dia warna tersebut tidak rusak. Jadi ulangi, kenapa pewarna sintetis lebih banyak digunakan dalam proses pembuatan makanan atau minuman ya? Selain ya jenis warnanya banyak, terus jenis warnanya tidak mudah rusak baik karena pemanasan ya, terus harga lebih murah, lebih praktis ya. Jadi itu yang menyebabkan pewarna sintetis lebih sering dipakai dalam produksi makanan atau minuman, terutama jenis makanan atau minuman dalam skala rumah tangga. Jadi ulangi, pewarna makanan yang diizinkan, misalkan kalau kuning itu Tatrazin, kalau biru itu Brilliant Blue ya,
Kalau misalnya oranye itu adalah sunset yellow. Jadi itu yang dipakai. Jadi kalau ditanya pewarna makanan yang dilarang, jenis pewarna makanan buatan dilarang itu masih banyak. Misalnya biru, Indian Trend Blue. Jadi kalian kalau mau ini bisa kalian lihat di buku paket ya. Buku paket IPA-nya di situ sudah ada halaman 218 ya. Oke, sekarang dari pewarna ibu masuk ke pemanis. Nah, jadi kalau tidak manis mesti tidak suka, terutama pada anak-anak ya. Nah, pemanis di sini sama dengan pewarna, ada yang buatan dan alami. Kalau yang alami ya biasanya ini dipakai adalah gula pasir, gula kelapa ya, gula aren, bit ataupun gula lontar. Jadi senyawa ini adalah rasa manis karena dia sukrosa. Sedangkan pemanis buatan ya, jadi pemanis buatan yang tidak diperbolehkan itu adalah sakarin ya. Jadi kalau kalian beli minuman kaleng atau ini, silakan di situ dicek ya. Mesti di situ nanti ada tulisan sakarin atau siklamat. Jadi di situ yang dipakai adalah pemanis buatan. Ya, jadi pemanis buatan di sini adalah sakarin, siklamat, aspartam ya, asesulfam ya, kalium. Itu ya adalah pemanis buatan. Itu pun kalau pemanis buatan ini dia memiliki tingkat kemanisan tertentu yang diperbolehkan oleh BPOM, yaitu Badan Pengawasan Obat Makanan. Jadi tidak sembarangan dipakai, terutama di sini yang mempunyai penderita penyakit diabetes ya. Jadi tidak boleh sembarangan untuk mengkonsumsi pemanis buatan. Ya. Karena pemanis buatan ini kalau jika berlebihan ya pasti akan membahayakan. Itu pemanis ya. Dari pemanis buatan ibu masuk ke pengawet. Nah, ini apa yang paling bahaya. Jadi tujuan pengawet yaitu untuk mempertahankan kondisi lingkungan pada bahan makanan ya, sehingga bahan makanan tersebut bisa bertahan lama ya. Kenapa tahan lama ya? Karena perkembangan mikroorganisme pada makanan tersebut terhambat. Nah, jadi pengawetan bahan makanan di sini dapat dilakukan ya secara fisik, kimia, ataupun biologi. Ya, jadi diulangi. Jadi dapat dilakukan secara fisik, kimia, ataupun biologi. Nah, untuk yang pengawetan secara kimia ya. Kimia di sini misalnya dapat dicegah dengan melalui fermentasi. Ya. Jadi fermentasi bisa juga dicegah dengan pengasaman atau browning, yaitu pencoklatan, dan reaksi-reaksi enzimatis lainnya. Itu untuk yang kimia. Ya. Kalau secara fisik bagaimana kita untuk mengawetkan makanan tersebut? Bisa juga dengan pemanasan, juga pendinginan, misalnya bisa kita simpan dalam ini ya, lemari pendingin, pembekuan atau pengasapan, pengeringan, dan penyinaran. Sekarang bagaimana dengan pengawetan ya? Jadi contoh bahan pengawet untuk yang ini di sini misalnya dipakai adalah asam benzoat. Jadi asam benzoat, terus natrium benzoat. Jadi kalau kalian lihat beli makanan coba dicek, mesti di situ ada asam benzoat atau pokoknya belakangnya selalu asam benzoat. Apa itu adalah mengawetkan makanan dan minuman ringan, terutama misalnya pada kecap dan saus.
Kalau pada daging olahan, buah dalam kaleng itu ya, itu adalah asam askorbat. Untuk mengawetkan roti dan keju, di sini yang dipakai itu adalah asam propionat. Ini dia ya. Jadi kalau asam propionat di sini untuk mengawetkan roti dan keju. Kalau natrium nitrat itu adalah mengawetkan daging olahan dan keju. Nah, ini dia bahan-bahan pengawet ya, contoh bahan pengawet. Dari pengawet, Ibu masuk ke penyedap. Nah, ini dia penyedap. Mungkin kalau kalian, karena kita lidah sudah terbiasa tanpa penyedap, rasanya makanan kurang gurih. Sebenarnya kalau kita mau ya, penyedap di sini bisa diganti cukup dengan garam dan gula. Jadi garam sama gula kalau digabung bisa dia jadi penyedap. Ya. Karena kita sudah terbiasa, jadi yang biasa kita pakai bukan penyedap alami, kita pakai ada garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh ya. Bisa juga di sini minyak wijen bisa juga dipakai ya. Nah, penyedap buatan di sini adalah MSG. Apa itu MSG? Monosodium glutamat ya. Jadi monosodium glutamat ini ya, MSG atau nama bisa juga MNG. Kalau MSG monosodium glutamat, kalau MNG mononatrium glutamat. Jadi senyawa ini biasanya dibuat dari tetes tebu dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamicus. Ya, jadi kalau ini terlalu berlebihan kalian memakai MSG, jadi Ibu nggak perlu menyebutkan merek atau apa. Biasanya di sini adalah anak-anak biasanya bilang micin atau apa. Nah, itu yang dinamakan MSG. Ya, jika itu terlalu berlebihan kalian menggunakannya ya dalam masak ya, akan menyebabkan ya gejala pusing, mulut terasa kering ya. Jadi terutama di sini yang menggunakan MSG berlebihan pada produk masakan Cina ya, restoran-restoran Cina biasanya dia MSG-nya over dia. Jadi kalau kalian terlalu berlebihan akan menyebabkan gejala pusing, mulut terasa kering, lelah, mual, dan yang lebih parah nanti bisa menyebabkan kalian sesak nafas. Ya, jadi di sini sudah ada ketetapannya berapa bisa dipakai, yaitu 120 mg per kilogram berat badan. Jadi tidak sembarangan kita menggunakan ya. Tapi karena kita sudah terbiasa tanpa MSG rasanya kurang gurih. Nah, itu dia MSG ya. Sekarang dari MSG kita ke pemberi aroma. Jadi memberi aroma tertentu pada makanan ya. Makanan atau minuman, misalnya di sini biar menimbulkan rasa nanas atau durian. Nah, kalau alami pasti kita menggunakan ekstrak buah nanas atau ekstrak buah anggur. Ya, ekstrak stroberi juga bisa. Namanya buah pemberi aroma alami. Tetapi kadang karena orang mau simpel, biar praktis dan cepat, jadi mereka keseringan memberi aroma buatan atau esen. Di sini seperti contohnya adalah aroma apel, amil kaproat. Ya, kalau aroma nanas di sini adalah etil butirat. Ada yang aroma vanili juga, aroma buah anggur juga. Nah, jadi yang aroma-aroma yang esen itu adalah yang berasal dari sintetis. Karena kadang kita kalau memakai alami rata-rata kita harus mengekstrak dulu. Prosesnya masih memerlukan waktu yang lama. Sedangkan kalau yang orang kenapa buatan, karena lebih praktis dan cepat.
Itu yang aroma ya. Pengental di sini ya. Pengental di sini digunakan untuk menstabilkan atau menekatkan atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Kalau yang dipakai di sini yang alami biasanya adalah pati, gelatin ya, bisa juga agar-agar dan alginat. Contohnya yang di sini pengental apa, Bu? Nah, misalkan di sini yang dipakai pada proses pembuatan capcay. Jadi capcay kenapa dia ini mengental ya? Biasanya dia ditambahkan larutan pati. Selain pada capcay, di sini juga pada proses pembuatan permen karet. Jadi pada pembuatan permen karet di sini menggunakan gum ya untuk sebagai pengentalnya. Nah, itu dia untuk pengental. Terus untuk zat aditif yang terakhir yaitu pengemulsi. Di sini adalah bahan tambahan yang mempertahankan penyebaran lemak dalam air dan sebaliknya. Biasanya bahan pengemulsi yang digunakan di sini adalah lecitin. Lecitin di sini terdapat dalam kuning telur maupun dalam kedelai, ya. Dipakai lecitin ini dipakai di mana? Dipakai dalam proses pembuatan mayones dan mentega. Ya, jadi kita pengemulsi makanan adalah lecitin. Lecitin ini terdapat dalam kandungan kuning telur maupun kedelai, ya. Di mana lecitin bisa ditemukan dalam pembuatan mayones dan mentega. Ya, kenapa kita menggunakan lecitin? Ya, karena jika tidak ditambahkan zat pengemulsi, lemak dan air ya pada mayones dan mentega akan terpisah. Ya, jadi ulangi, dalam proses pembuatan mayones dan mentega, jika tidak ditambahin pengemulsi atau lecitin, lemak dan airnya akan terpisah. Nah, itu ini ya, zat-zat aditif ya. Nah, sekarang Ibu masuk ke dalam zat adiktif ya. Jadi adiktif, zat adiktif di sini ada 3 ya. Narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif. Nah, mungkin silakan bantu dulu Ibu, apa yang dimaksud dengan narkotika? Mungkin kalian tahu. Menurut pandangan kalian apa itu narkotika? Silakan tulis di kolom chat ya. Bisa langsung ke privat Ibu. Ya, saya tunggu jawabannya. Apa itu narkotika? Oke, terima kasih Dea. Ya, terima kasih Dika.
Ya, mungkin yang lain lagi satu jawaban. Oke, terima kasih Gaesa. Ya, ada Nadila, Puspadi juga. Ya, di sini Bu langsung ini ya. Jadi apa itu narkotika? Jadi semuanya jawabannya udah bagus. Ya. Jadi di sini secara nggak langsung kalian materi sudah ini. Ini dia ya. Jadi narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Jadi menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Jadi di sini narkotika itu bisa berasal dari tanaman ya, dimana jika pemakainya ya dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran ya, tapi satu sisi dia juga menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri. Nah, efeknya apa? Menyebabkan ketergantungan bagi yang memakai. Nah, jadi kalian sebagai remaja ya, jadi jangan coba-coba mengenal apa itu narkotika ya. Jadi perjalanan kalian masih panjang. Nah, narkotika di sini digolongkan menjadi 3 ya. Narkotika golongan 1 ini berpotensi tinggi ya, semuanya menyebabkan ketergantungan ya. Ini biasanya narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan. Jadi tidak digunakan dalam pengobatan. Contohnya adalah heroin ya, atau putau, kokain ya, dan ganja. Sedangkan narkotika golongan 2 di sini berpotensi tinggi juga dalam menyebabkan ketergantungan, dan ini merupakan digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Jadi ini sudah sesuai dengan anjuran dokter. Jadi dianjurin, itu sudah sesuai anjuran dokter, baru boleh menggunakan narkotika golongan 2 dengan catatan anjuran dokter ya. Contoh di sini adalah morfin ya, petidin, dan metadon. Dan barang ini pun tidak boleh dibeli ya, tidak boleh dibeli tanpa resep dan pengawasan dokter, karena ini pengawasan dokter ya, dan alternatif terakhir dalam pengobatan. Jadi harus membelinya harus menggunakan resep ya, resep dari dokter. Terus narkotika golongan 3 di sini berpotensi ringan dan menyebabkan ketergantungan ya, dan banyak digunakan juga dalam pengobatan. Misalnya adalah kodein. Ini dia ketiga jenis narkotika. Jadi pengguna narkotika sangat berbahaya ya. Jadi terutama kalian sebagai generasi muda ya, jadi sangat merusak masa depan kalian. Jadi pesan ibu, jangan coba-coba mengenal ya, karena perjalanan kalian masih panjang sebagai generasi muda. Terus yang kedua adalah psikotropika ya. Di sini saat dikelompokkan juga menjadi 4 ya. Psikotropika ini juga sama ya, menyebabkan kehilangan kesadaran dan ketergantungan. Jadi biasanya orang di sini ya menggunakan zat psikotropika ini karena dia tidak bisa tidur. Bila ia meminum obat tidur ya, sehingga dia bisa. Nah, obat tidur inilah termasuk golongan psikotropika. Misalnya dia capek, biar dia selalu energi, bisa dia menggunakan zat psikotropika. Tapi ya itu nanti dia akan menyebabkan ketergantungan ya, dan banyak hal-hal negatif yang nanti diperoleh ya. Di sini golongan 1 ya adalah ekstasi ya. Sedangkan golongan 2 ya
Golongan 2 di sini banyak biasa digunakan dalam obat ya. Amfetamin, metamfetamin ya, phencyclidine, dan Ritalin. Ini adalah psikotropika jenis kedua ya. Sedangkan psikotropika jenis ketiga di sini ya adalah diazepam, klobasam, fenobarbital. Itu adalah psikotropika jenis ketiga ya. Ya. Jadi Ibu ulangi ya, yang adalah 4 golongan ya sini ya. Ada golongan yang ini golongan keempat. Untuk golongan ketiganya di sini adalah pentobarbital ya. Jadi yang keempat yang ketiga adalah pentobarbital, itu juga sama menyebabkan ketergantungan dan rata-rata digunakan sebagai obat ya. Kalau yang golongan 4 ini biasanya dibagikan sebagai obat tidur. Jadi jadi kalian tapi jangan coba-coba tidak bisa tidur karena main game. Akhirnya apa? Coba-coba dah beli golongan ini, yang rugi nanti tubuh kalian ya nanti. Nah, ini zat psikotropika. Dan terakhir adalah zat psikoaktif. Zat psikoaktif di sini contohnya adalah alkohol, nikotin, kafein. Ya. Bila seseorang terlalu banyak mengkonsumsi alkohol, maka pasti dia akan mabuk. Nah, nikotin. Ya. Nikotin ini banyak terdapat pada daun tembakau ya. Sehingga orang yang merokok dia rata-rata lebih tahan terhadap kantuk ya, dan lebih aktif. Tapi apa akibatnya? Nah, dia menyebabkan pada kesehatan paru-paru ya. Stres, kemudian kafein yang pasti pada kopi. Jadi kafein pada kopi, saya boleh ngopi Bu? Boleh, tapi ingat jangan terlalu berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik ya. Jadi yang berlebihan itu tidak baik. Jadi ini dia zat psikoaktif lainnya, ini juga bisa menyebabkan ya, jadi bisa menyebabkan ketergantungan ya. Nah, jadi kalau kalian lihat apa dampak-dampak dari ini, jadi dampaknya banyak sekali ya. Jadi bisa juga menyebabkan murung, berkeringat, badan gemetar, jantung berdebar. Ya pasti yang paling fatal itu adalah gangguan jiwa. Ya, jadi di usia muda kalian kan kita nggak mau kalian memiliki gangguan jiwa. Dan pasti pembuluh darah di otak bisa menyebabkan pecah. Ya, itu adalah dampak-dampak dari psikotropika ya. Sama juga dampak-dampak yang lain pada zat psiko itu juga membahayakan ya. Jadi bisa menyebabkan kematian, kekurangan oksigen, kalian keseringan berhalusinasi ya, dan persepsi yang jadi selalu berangan-angan kalian ya, selalu berhalusinasi, itu yang tidak baik. Jadi itu adalah dampak dari zat psikoaktif lainnya. Upaya mencegah diri dari bahaya narkoba, saya rasa kalian udah tahu ya, saya rasa udah generasi muda.